Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan wisatawan mulai padati kawasan wisata Puncak di libur panjang akhir pekan. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 kilometer. Masuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Jumlah personel kepolisian dari Satlantas Polres Bogor diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalur di wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Dari Bogor, Jawa Barat, ya, sementara itu di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, arus lalu lintas juga terpantau padat pada Sabtu pagi. Titik kepadatan terlihat di Simpang Ledeng, Bandung menuju Lembang. Kepadatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dari kawasan Jabodetabek. Polres Cimahi pun memberlakukan sistem satu arah atau one way secara situasional untuk mengurai kepadatan. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok Puncak Bogor, kita telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Togi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini terpantau ramai lancar usai tadi diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena memang tadi terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena nyatanya ini Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga ataupun juga dengan kerabat terdekatnya. Kalau dari pantauan kami di lapangan, memang mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang dengan plat B asal Jakarta, yang bahkan untuk saat ini juga sudah mulai terlihat kembali kepadatan arus lalu lintasnya. Namun ini kendaraan masih bisa melaju dalam kecepatan kurang lebih 10 sampai 20 km per jam. Dan memang tentu berbeda situasinya, Togi dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas yang bahkan kepadatannya sendiri ini mengular hingga sepanjang 1 km. Namun tadi setelah pukul 8 hingga pukul 10, tadi sudah terurai kemacetannya dan saat ini juga sudah mulai tampak kembali kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang akan melaksanakan perjalanan wisatanya di kawasan wisata Puncak. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa rencananya nanti juga dari Satlantas Polres Bogor ini akan kembali melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Namun ini nanti akan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang akan dimulai kurang lebih pada pukul 1 siang hari nanti, yang diharapkan ini dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas yang memang kalau kita ketahui secara bersama bahwa memang libur panjang akhir pekan ini sudah dimulai dari hari kemarin ya. Bahkan dari hari kemarin pun ini sudah banyak masyarakat yang sudah melakukan perjalanan wisatanya di kawasan wisata Puncak. Dan nanti untuk mengurai antrian kendaraan, maka dari itu juga dari pihak Satlantas Polres Bogor ini akan melakukan rekayasa lalu lintas menggunakan one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta agar nantinya tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa rencananya dari Satlantas Polres Bogor ini juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa skema rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way dan juga ganjil genap, yang keduanya ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya kepadatan ini sudah menyentuh hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Togi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Danau Alam
yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, Ranu Regolo di Lumajang, Jawa Timur. Terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, danau ini menawarkan keindahan alam yang menenangkan. Seperti inilah keindahan Danau Ranu Regolo, sebuah surga tersembunyi di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Berada di ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, suasana di sini begitu sejuk dan alami dengan pepohonan cemara yang mengelilingi danau. Selain menjadi destinasi favorit para pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, Ranu Regolo juga menjadi tempat berkemah yang nyaman. Udara yang segar, suara alam yang menenangkan, serta pemandangan yang memanjakan mata membuat tempat ini sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Air di danau yang jernih menciptakan refleksi yang sempurna antara langit dan permukaan air, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Udaranya mungkin kali ya, terus pemandangannya yang adem, sepi dan tenang. Kalau danaunya gimana? Danaunya bagus banget sih, cocok untuk foto-foto ya, bersih. Kan urut dulu. Hawanya dingin, bagus, tempat-tempatnya juga bagus juga. Cocok buat ini ya, foto-foto. Iya. Jika berkunjung ke sini, Anda wajib membawa jaket tebal karena suhu saat malam hari bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Kalian secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai macet horor yang jadi di Jalan Yosudarso dan RE Marta Dinata, kita telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk situasi dari arus lalu lintas di Jalan Yon Sudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, ini nampaknya tidak ada kemacetan sama sekali Togi ya. Bahkan kalau kami pantau memang untuk arus lalu lintas masih didominasi oleh truk kontainer, namun tadi kami juga sempat berkoordinasi dengan kepolisian setempat bahwa kemacetan telah terurai sejak tadi kiranya pukul 3 subuh. Dan kalau kita melihat dari arah sebaliknya Togi, yakni dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke arah Cawang ataupun Cempaka Putih, ini malah terpantau lengang Togi. Dan kalau kita melihat begitu ya, kalau di Jalan Yon Sudarso ini di hari Jumat dan Kamis lalu ini sempat terjadi penumpukan kendaraan atau macet sepanjang 9 km di mana sejumlah kendaraan baik itu kendaraan pribadi, ambulan dan juga truk kontainer ini harus tertahan mungkin kira-kira selama 3 sampai 4 jam untuk menghadapi kemacetan. Nah, apa sih penyebabnya Togi dan juga pemirsa? Untuk penyebabnya ini karena adanya penambahan volume
dari bongkar muat di pelabuhan, yang mana kalau untuk di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri ini hanya bisa memfasilitasi kiranya 2.500 kontainer. Namun karena tadi adanya penambahan volume bongkar muat ini menjadi sekitar 4.200. Artinya ada peningkatan sebesar 2 kali lipat sehingga terjadi antrian, dan antrian ini menyebabkan penumpukan ataupun penumpukan kendaraan begitu ya, sehingga ini juga imbasnya terjadi di jalan raya begitu Togi dan juga pemirsa. Dan kalau mendengar juga ya begitu ya pernyataan, memang selain itu juga ini karena adanya 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya, sehingga memang hari Kamis dan Jumat kemarin itu terjadi kemacetan yang cukup panjang di tempat saat ini saya menggambarkan. Namun tadi dari pihak polisian, dari pihak Polres Tanjung Priok, kemudian dari pihak Pelindo ini juga sudah melakukan kerjasama dan juga penanganan efektif, sehingga memang dipastikan untuk hari ini, siang ini hingga nantinya esok hari pun tidak akan ada lagi kemacetan karena prosesi dari bongkar muat ini telah terselesaikan, Togi. Seperti itu. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.